Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab tuduhan dan fitnahan dari Habib Rizik Syihab kepada Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Ustadz Yazid dituduh suka mengkafir-kafirkan sesama kaum muslimin, dituduh mengkafirkan Asy'ariyah, dituduh mengkafirkan Maturidiyah, dituduh mencaci maki para habaib, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Al-Ustadz Yazid Jawas. Sebetulnya beliau ini seorang ustadz salafi, wahabi, sering memberikan ceramah di mana tempat. Kita tidak pernah usir, kita tidak pernah serang dia, kita tidak pernah jawabin dia, kita tidak pernah mencegah upaya dakwah dia di lingkungan dia. Tapi belakangan makin lama makin berani mencaci maki habaib, mencaci maki majelis-majelis daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak pernah menemukan video ceramahnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang mencaci maki para habaib. Tidak pernah ada, teman-teman. Tidak pernah ada. Coba buktikan jika ada videonya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang mencaci maki para habaib. Yang ada, teman-teman, justru Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini membongkar kedok mereka. Jadi, teman-teman, jauh sebelum munculnya Kiai Imad yang ada di NU, yang membongkar siapa sebetulnya para habaib ini, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dulu, teman-teman, jauh sebelum munculnya Kiai Imad, sudah membongkar siapa sebetulnya para habaib ini, teman-teman. Jadi, mungkin menurut mereka dari kalangan para habaib ini, teman-teman, dengan adanya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang membongkar siapa mereka merasa dihina, merasa dicaci, dimaki. Nah, belakangan dia buat sebuah kitab, sebuah buku. Dia katakan kalau Asy'ari itu sesat kafir, Maturidiyah itu sesat kafir. Nah, begitu dia buat buku itu, saya tidak bisa diam lagi. Karena la yumkin ala ay wahid, yani an yaskut ala fitan. Semacam ini nggak boleh. Ada hal-hal semacam ini, idza dhaharatil fitan fa alal alim an yatakallam, an yatasaddar bi ilmi. Ini bukunya, sahabat Kusuma. Buku yang dikarang oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah dengan judul Mulia dengan Manhaj Salaf. Ini bukunya, tebal, lumayan tebal, teman-teman, yang dituduhkan oleh Habib Rizik bahwa di dalam buku ini Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sekarang kita buktikan, teman-teman. Kita buka pada halaman 519. Yang mana pada halaman 519 ini Ustadz Yazid menjelaskan apa itu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah, mereka adalah pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 330 Hijriah. Sebelumnya, beliau menganut pemahaman Mu'tazilah selama 40 tahun. Kemudian berpindah kepada paham Kulabiyah yang menetapkan sebagian sifat-sifat Allah dan mentakwil sebagian yang lain. Setelah itu, menjelang akhir hayatnya, beliau, yakni Abu Hasan Al-Asy'ari ini, kembali kepada pemahaman salaf dan menulis kitab Al-Ibanah dan Maqalatul Islamiyin. Di kedua kitab tersebut, beliau menyebutkan bahwa beliau mengikuti pemahaman dari Imam Ahmad bin Hanbal. Namun sayangnya, sahabatku semua, pengikut dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini, teman-teman, mengambil pemahaman beliau pada paham Kulabiyah, yang mana sekarang, teman-teman, yang banyak di Indonesia, bahkan yang dianut juga oleh Habib Rizik Syihab, yang menyatakan bahwa akidah mereka adalah akidah Asy'ariyah. Itu adalah pemahaman ketika beliau pada masa pemahaman Kulabiyah. Nah, apa yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas? Beliau membongkar penyimpangan-penyimpangan pemahaman Abu Hasan Al-Asy'ari pada masa beliau memiliki paham Kulabiyah. Yakni, teman-teman, yang pertama, mentakwil sifat-sifat Allah seperti istiwa. Mereka takwil menjadi istaula. Sifat tangan ditakwil dengan nikmat dan kekuasaan. Sifat wajah ditakwil dengan keridaan dan lainnya. Jadi, teman-teman, pada intinya di dalam kitab ini Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tidak pernah mengkafirkan Asy'ariyah, hanya membongkar
penyimpangan-penyimpangan beliau ketika beliau berada pada pemahaman Kulabiyah, teman-teman. Begitu juga dengan Maturidiyah. Di sini, teman-teman, juga tidak pernah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengkafirkan pemahaman Maturidiyah, teman-teman. Tetapi Ustadz Yazid membongkar berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam akidah Maturidiyah ini. Salah satunya, teman-teman, kita bacakan, sumber talaki mereka adalah akal. Lebih mengutamakan akal daripada wahyu. Yang kedua, mereka mengatakan sesungguhnya Allah tidak berada di dalam maupun di luar alam. Lalu di mana Allah? Sangat jelas sekali bahwa Allah itu dari sekian banyak dalil menyatakan bahwa Allah beristiwa di atas aras, teman-teman. Mereka berpendapat bahwa iman hanyalah pembenaran saja. Dan sebagian mereka berpendapat bahwa iman adalah pembenaran dengan hati dan ikrar dengan lisan, tidak dengan perbuatan. Yang keempat, mentakwil sifat istiwa, sama dengan Asy'ariyah tadi, teman-teman. Mentakwil sifat istiwa dengan diganti dengan istilah istaula, menguasai. Berikutnya, mentakwil sifat mata bagi Allah dengan penjagaan dan pemeliharaan. Nah, pada intinya sama dengan Asy'ariyah tadi. Gerakan-gerakan semacam ini, gerakan Wahabiyah, gerakan Syi'iyah, ini memang tidak boleh dibiarkan. Kita mesti hadapi. Tapi kalau bagi ulama kan menghadapinya harus ilmiah, harus bil adillah wal barahin, dengan dalil, dengan argumentasi, bukan dengan otot, bukan dengan tenaga. Lain halnya manakala mereka sudah melakukan serangan-serangan dalam bentuk fisik, tentu kita akan jihad untuk melawan mereka. Sekarang kita buktikan, teman-teman. Ketika Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah membongkar tentang penyimpangan mereka dari golongan para Bani Ba'lawi ini, yang kita kenal dengan panggilan Habaib, yang mengaku sebagai zuriat Nabi ini, teman-teman. Ustadz Yazid membongkar tentang pemahaman dan kesesatan dari mereka ini, teman-teman. Jauh sebelum munculnya Kiai Imad, yang mana sekarang sama-sama kita ketahui bahwa Kiai Imad juga lagi gencar-gencarnya membongkar siapa itu Bani Ba'lawi ini sebetulnya, teman-teman. Mari kita simak penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Bolehkah kita percaya kepada Habib-Habib yang ada sekarang ini boleh turun Rasul? Ya jangan percaya, bohong. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tidak pernah menafikan keturunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi sampai sekarang masih ada, teman-teman. Bahkan sampai akhir zaman. Di dalam riwayat dinyatakan bahwa Imam Mahdi itu adalah keturunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Artinya, keturunan dari Nabi kita ada. Tapi yang dibahas oleh Ustadz Yazid ini adalah Bani Ba'lawi, mereka-mereka dari kalangan Bani Ba'lawi yang mengaku sebagai zuriyah Nabi, yang kita kenal sebagai Habaib. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Yang percaya. Sekarang umpamanya dia mengatakan keturunan Nabi, apa bedanya? Apa kelebihannya? Kalau dia mengatakan keturunan Nabi, keturunan Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Kenyataan yang ada tidak. Dia nggak mengikuti Rasulullah SAW. Menurut Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, mereka dari golongan Bani Ba'lawi ini, dari golongan para habaib ini, teman-teman, jika mengaku sebagai zuriyah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, konsekuensinya harus mengikuti sunnah. Namun kenyataannya tidak, teman-teman. Sama-sama kita ketahui, banyaknya kisah-kisah khurafat dari kalangan mereka, doktrin-doktrin pengkultuskan kepada mereka, belum lagi amalan-amalan bid'ah yang mereka lakukan, jauh dari sunnah, teman-teman. Bertawasul kepada kuburan-kuburan mereka, dan segala macamnya. Melakukan perbuatan syirik, ziarah ke kubur wali-wali, dan minta di sana, atau kuburan Habib, kemudian juga mengadakan bid'ah-bid'ah, dan yang lainnya. Kemudian juga, orang diajak untuk kultus kepada dia, bahwa dia paling mulia, bahwa dia ahli sorga, pasti sorga. Dari mana? Nggak ada yang tahu seorang itu ahli sorga. Hatta dia melakukan amal soleh yang terbaik di muka bumi ini, nggak bisa kita jamin masuk sorga. Nggak boleh. Sama juga orang muslim yang berbuat dosa dan maksiat, nggak boleh kita katakan di muslim ini pasti neraka. Nggak boleh. Karena hanya Allah yang tahu. Menentukan surga dan neraka hak Allah, bukan hak kita. Kita tentu saja sudah sering mendengar doktrin-doktrin dari kalangan para habaib ini, sahabatku semua. Mereka berani menjamin muhibinnya masuk surga bahkan tanpa hisab, teman-teman. Barang siapa yang ahli maksiat, tidak taat dalam beribadah kepada Allah, sholatnya bolong-bolong, tetapi cinta kepada mereka, para habaib, maka dijamin masuk surga tanpa hisab.
Dijamin, teman-teman. Bahkan diceritakan, dikisahkan oleh salah seorang dari golongan Bani Ba'lawi ini, hanya dengan selembar kertas, teman-teman. Mereka menulis di selembar kertas surat untuk malaikat mungkar nangkir. Tapi kalau Habib ini mengatakan, saya ini udah tempatnya di surga. Ngomong pada orang awam. Maka dipanggilnya pun beda dengan yang lain. Ima dipanggil Habib atau Sayyid. Sayyid. Kalau ketemu pun harus cium tangannya, diginiin tangannya nih. Harus cium. Kalau nggak dicium, kamu kualat nanti. Ini nggak boleh lah misalnya gitu. Harus cium. Dan ini diperbutkan oleh masyarakat. Ini penipuan. Dalam Islam nggak boleh. Bahkan sekarang, teman-teman, bukan hanya mencium tangan para habaib ini saja, sahabatku semua. Bahkan kakinya pun dicium oleh para muhibinnya. Bekas tempat duduknya pun juga dicium. Ngelap berkah. Alasan mereka ngelap berkah kepada para habaib. Mengkultuskan kepada manusia. Ini tidak boleh, teman-teman. Tidak boleh. Ini adalah ajaran yang mereka sampaikan kepada umat. Yang mereka doktrinkan kepada umat selama ini. Jadi ketika dia mengatakan demikian, konsekuensinya dia wajib ittiba Rasulullah. Kita mau ikut dia kalau dia ittiba. Kenyataan enggak ittiba. Tidak mengajarkan tauhid kepada Allah. Bahkan orang diajarkan untuk tawasul kepada dia. Minta kepada Allah melalui dia, minta selamat melalui dia, minta obat melalui dia, semuanya. Sampai air putih pun mintakan dia. Kalau mau selamat nih air putih saya bacain. Mantap. Diludahin dulu air putihnya. Islam nggak ngajarkan seperti itu. Islam ngajarkan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Mungkin karena ini, sahabatku semua, Habib Rizik Syihab menuduh bahwa Ustadz Yazid ini mencaci maki mereka. Mencaci maki para habaib dari golongan mereka Bani Ba'lawi. Karena, teman-teman, di zaman itu, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini sangat berani sekali, teman-teman. Di zaman itu tidak ada yang berani membahas para habaib. Pada takut kualat semuanya, teman-teman. Mungkin siapa itu? Kiai Imad di zaman itu masih menjadi muhibinnya para habaib. Namun Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas sudah berani membahas mereka. Makanya di awal video tadi dikatakan oleh Habib Rizik Syihab bahwa Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini mencaci maki para habaib, mencaci maki mereka. Begitu marahnya Habib Rizik kepada Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Okelah, sahabatku semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Masya Putra, Barakallahu Fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.